warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Citra Dewangsa 2 Lumajang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bareng di komunitas belajar kita Jargi Citroda dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya karena yang 2 hari saya dapat itu tentang pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Kebijakan Menteri terbaru, kurikulum kita itu tetap, kurikulum kita tetap, tetapi pendekatannya yang Berbeda. iya, ada hal baru, yaitu pendekatannya Bapak Ibu. Nah, pendekatannya ini namanya pendekatan pembelajaran mendalam atau yang kita singkat PM ya. Nah, kenapa sih kita harus bermindset Bapak Ibu? Yang pertama, ini ada survei dari PISA tahun 2018. Indonesia itu termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid growth mindset di bawah 40%. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pola pikir bertumbuh. Pola pikir merupakan cara melihat bagaimana berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ternyata kita menentukan tindakan pembelajaran di kelas itu tergantung dari kita. Bagaimana kita membuat skenario pembelajaran itu bisa sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Bahwasanya materi yang kita berikan itu harus mengandung DPL. DPL tidak harus semua dalam satu pembelajaran ya Bapak Ibu. Bisa dengan ambil minimum 2 atau 3. DPL itu di luarnya harus bagaimana kegiatan pembelajaran, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Apakah harus masuk semua Bapak Ibu dalam satu pembelajaran? Tidak. Jawabannya tidak. Intinya 3 ini semua masuk dalam satu RPM Bapak Ibu. Satu RPM itu tidak hanya 1 kali pertemuan ternyata Bapak Ibu. Bisa 2 kali pertemuan. Jadi kita merencanakan itu enggak sehari satu dalam beberapa pertemuan. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini kegiatannya anak-anak memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini dalam satu kesatuan. Kegiatan di dalam ini bisa terjadi, bisa terlaksana jika ini semua bisa kita bertumbuh Bapak Ibu. Kembali lagi ke pola pikir bertumbuh. Nah, sekarang dalam pengalaman belajar Bapak Ibu, pengalaman belajar ada 3: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terkadang yang tadi saya ulas sedikit, anak itu tahu dulu materi pembelajaran sebelum kita lakukan. Kenapa? Karena mereka belajar terlebih dahulu. Berarti apakah boleh merefleksi dulu? Boleh. Dalam kegiatan pembelajaran. Baru nanti anak-anak mengaplikasikan, baru memahami. Karena ada salah satu anak didik kita itu yang kita bisa dibuat teman itu untuk memberi wawasannya kepada teman-temannya. Jadi di DPL itu termasuk komunikasi, bahwasanya kita melatih siswa kita untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Kayak saya sendiri Bapak Ibu, saya di kelas 5 itu ada pembelajaran sistem pencernaan. Dulu sama guru saya itu dikasih hafalan. Sampai sekarang hafalan itu saya berikan juga ke murid saya. Murid saya sudah berapa kali tingkat ini
Jadi itu saya berikan secara tidak langsung ilmu yang guru saya dulu berikan ke saya berikan ke anak didik saya, sehingga itu amalan-amalan yang tidak tahu kita dapatkan nantinya ya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu tidak luput dari kata menggembirakan. Kalau anak sudah murung, sudah enggan, bosan seperti gambar tadi ya Bapak Ibu, pasti kegiatan pembelajarannya itu akan membosankan, sehingga kita harus sisihkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menggembirakan. Salah satunya yaitu kodrat seorang anak sekolah dasar menapa Bapak Ibu? Bermain. Dalam bermain itu kita juga harus mengukur bahwasanya permainan itu juga mengandung kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kita bekerja setiap hari untuk mendidik anak-anak, pasti dari rumah jangan sudah nama itu ya Bapak Ibu. Bahwasanya kita ke sekolah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik, yaitu memberi ilmu kepada kepada murid-murid kita ya Bapak Ibu. Cara guru memberikan pujian dan atau kritik kepada sampel yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian berikut ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Yang pertama, kamu pasti pintar. Itu pujian secara pribadi. Kamu pasti sudah bekerja keras. Nah, itu kita memuji prosesnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan pujian kepada peserta didik kita mana yang akan kita puji? Dari pribadinya atau dari proses yang mereka lalui? Dan ini dampaknya berbeda. Ini yang paling penting Bapak Ibu dari semuanya. Kenapa sih kok kita membahas guru mindset dulu? Karena dari pembelajaran mendalam ini kita diawali yang tadi dibilang kulit dari pembelajaran mendalam ini, yaitu dari pendidik. Analisis dimensi profil lulusan, identifikasi prinsip pembelajaran mendalam, mengidentifikasi pengalaman belajar, dan mampu menganalisis kerangka pembelajaran mendalam. Apa yang diharapkan yang terjadi pada diri murid sebagai hasil setelah mengikuti pelajaran? Mungkin Bapak Ibu bisa refleksi. Pak Firman, apa yang dengan harapkan yang terjadi pada diri murid jenengan sebagai hasil mengikuti pembelajaran? 15 menit kita coba untuk belajar sendiri, membaca ataupun apapun itu. Setelah kita tanyakan, nggak masuk. Nah, jadi mungkin di pembelajaran dalam seperti buat kemarin praktek, jadi anak-anak bisa tahu cara menaati rambu-rambu lalu lintas. Bahkan pengalaman pribadi ini setelah balik melihat videonya balik itu, satu itu tahu bahwasanya kalau melanggar lampu lalu lintas itu membahayakan. Padahal itu tidak diajak, cuma melihat pembelajaran seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Terima kasih Bu Alma atas mungkin ceritanya dari Bu Alma. Terima kasih. Mungkin yang sangat bermanfaat sekali bagi mereka untuk pembelajaran yang saya berikan kemarin itu sangat bermakna bagi anak-anak, karena setelah saya memberikan pengalaman yang semula seperti latar belakang saya
27 anak diajak, apalagi Pak Firman tidak membantu saya untuk keluar, pastinya keselamatan anak-anak itu kan, sehingga dengan adanya market itu anak-anak bisa benar-benar belajar secara langsung tanpa harus ke tempat yang harus dibuktikannya seperti itu, sehingga ketika anak-anak sudah melaksanakan, mempraktekkan ketika dia berada di jalan, setelah pembelajaran ini ternyata sangat mengena sekali, bermakna sekali. Anak-anak ketika bersama orang tuanya, dia yang semula tidak tahu bahwa rambu-rambu lalu lintas itu, kalau setiap rambu itu memiliki makna masing-masing. Ternyata ketika jalan itu anak-anak tahu. Sekarang gara-gara aku tuh bumbu persik di pasar itu, ya itu berarti terlaksana seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.